Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kecerdasan majemuk pada peserta didik SD. Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Apa itu kecerdasan? Menurut Riyadi 2022, kecerdasan adalah kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap dalam berbagai situasi. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kecerdasan? Yang pertama, faktor bawaan atau biologis, yaitu sifat yang dibawa sejak lahir dan menentukan potensi dasar kita. Kedua, faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan pergaulan yang membentuk cara kita berpikir dan belajar. Ketiga, faktor kematangan, yang dimana setiap organ dalam tubuh manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, faktor kebebasan, yaitu kemampuan seseorang untuk memilih cara terbaik dalam memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan. Ada jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, IQ, Intelligence Quotient atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan berpikir logis, menalar, memecahkan masalah, memahami gagasan, dan belajar dari pengalaman. IQ berkaitan dengan kemampuan kognitif seseorang dan biasanya diukur melalui tes psikometri. Di sini ada beberapa contoh manusia dengan IQ tertinggi di dunia. Yang pertama, William James Sidis. Ia memiliki IQ 250 hingga 300. Yang kedua, Leonardo da Vinci. Ia memiliki IQ 180. Yang ketiga, Albert Einstein. Ia memiliki IQ sekitar 160 hingga 100. Selanjutnya, EQ, Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Ada beberapa ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu mampu mengenali perasaan diri sendiri, mampu membaca perasaan orang lain, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, tidak mudah tersinggung, pendengar yang baik, berpikir secara terbuka, dan mampu menerima pendapat. Terakhir yaitu SQ, Spiritual Quotient atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Menurut Zohar dan Marshall 2007, contoh-contoh perilaku seseorang yang sudah memiliki kecerdasan spiritual diantaranya suka menolong orang lain, rajin beribadah, mudah memaafkan, jujur, dan juga menyukai kegiatan yang menambah. Oke, materi selanjutnya adalah kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu pakar psikologi dan pendidikan asal Amerika. Kecerdasan majemuk adalah suatu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai budaya. Nah, jenis dari kecerdasan majemuk itu ada 9. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa, yaitu kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik tulisan maupun lisan. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya pandai dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi, suka membaca, menulis, jago berdebat, dan pidato. Nah, guru bisa merangsang kecerdasan majemuk ini dengan membacakan dongeng, mengajarkan kata-kata baru, meminta siswa mengarang cerita, membacakan puisi, menulis buku, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual spasial secara akurat. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan para seniman. Anak dengan kecerdasan ini mengandalkan imajinasi mereka dan senang membuat gambar. Kecerdasan visual spasial ini bisa diasah dengan kegiatan menggambar, melukis, dan bermain plastisin. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan musikal, yaitu kemampuan seseorang untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Anak dengan kecerdasan ini biasanya pandai dalam menciptakan sebuah musik atau instrumen dan memainkan alat musik. Guru bisa mengasah dengan memberi siswa berbagai pilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain dan menciptakan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan memecahkan masalah melalui pemikiran logis, pemahaman pola, dan hubungan antara hal-hal dengan proses berpikir deduktif maupun induktif.
Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui latihan mengolah angka, mengenali pola visual maupun pola jumlah, serta didukung aktivitas seperti bermain analisis, berhitung, dan mengunjungi museum ilmu pengetahuan. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Individu yang memiliki kecerdasan ini mampu mengenali perasaan, motivasi, dan maksud orang lain melalui ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh. Mereka juga dapat berempati, memediasi konflik, berkompromi, dan bekerja sama dalam tim. Pada siswa, kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan melalui kegiatan sosial seperti bermain bersama teman sebaya, menghadiri acara komunitas, dan berpartisipasi dalam pertemuan sosial. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri melalui kesadaran diri, mengenali kekuatan, kelemahan, serta motivasi pribadi. Kemampuan ini dapat membantu memotivasi diri, membangun disiplin, mengelola emosi, dan membuat rencana serta keputusan yang bijaksana. Sehingga orang dengan kecerdasan ini cenderung mandiri, etis, dan mampu merencanakan langkah hidupnya secara terarah. Jadi, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuhnya secara terampil untuk mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini mencakup keterampilan fisik seperti koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, serta kecepatan. Selain itu, kecerdasan kinestetik juga mencerminkan bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan menangani berbagai benda. Nah, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini biasanya senang melakukan aktivitas fisik seperti menari, bersepeda, ataupun berolahraga. Dan anak juga cenderung sulit duduk diam terlalu lama karena mudah merasa kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan alam serta lingkungan di sekitarnya. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya sangat senang berada di luar ruangan. Mereka juga suka mengamati tumbuhan, hewan, cuaca, dan segala hal lainnya yang berhubungan dengan alam. Contohnya, misal ada anak yang suka merawat tanaman di rumahnya. Mereka setiap hari menyiram bunga, mengganti pot yang sudah rusak, dan mereka juga mengetahui bahwa tanaman membutuhkan sinar matahari agar dapat tumbuh dengan baik. Melalui kebiasaan seperti itu, mereka menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki kecerdasan naturalis, karena mereka dapat memahami dan mencintai alam dengan sangat baik. Baik, yang terakhir di sini ada kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini adalah kemampuan seseorang untuk memikirkan hal-hal yang sangat dalam tentang kehidupan. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya sering merenung dan bertanya tentang makna hidup. Contohnya seperti, apa sih tujuan manusia di dunia, serta alasan dibalik berbagai peristiwa yang terjadi. Nah, anak yang memiliki kecerdasan eksistensial ini tidak hanya fokus pada hal-hal kecil sehari-hari, tetapi mereka akan lebih tertarik pada pertanyaan besar seperti kenapa kita harus berbuat baik, atau apa sih yang terjadi setelah seseorang meninggal. Selain itu, mereka juga biasanya sangat peduli terhadap nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan makna dari setiap tindakan. Jadi dapat kita simpulkan ya, bahwa kecerdasan eksistensial ini adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara mendalam tentang arti kehidupan dan hal-hal besar yang ada di dunia.